Kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di alun-alun kota Surabaya. Tujuan kami ada di sini adalah untuk membuat vlog yang bertemakan Sumpah Pemuda agar Indonesia menjadi lebih baik. Sebelum kita masuk ke dalam museum, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Karena jika tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Josefa Putri Raharjo dari kelas 7A. Saya Ernest Vitasari dari kelas 7A. Saya Inesia Alia Junior dari kelas 7A. Saya Bagaseva Nikha Putra dari kelas 7A. Saya Daniel Siswanto Halim dari kelas 7A. Mari teman-teman kita masuk ke dalam museum. Yuk 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 yuk. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Muhammad Yamin adalah tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda. Ia adalah Sekretaris Panitia Kongres Pemuda II, Pencetus Kongres Pemuda II, dan perumus teks Sumpah Pemuda. Yamin juga mengusulkan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Oke teman-teman, sekarang kita melihat foto-foto dari Klub Balai Pemuda dari tahun 1938. Nah teman-teman, kita lihat foto-fotonya. Yuk 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 yuk. Seperti kita ketahui bersama saat ini, Balai Pemuda kini dijadikan bangunan cagar budaya yang penuh dengan kisah sejarah di Surabaya. Gedung Balai Pemuda dibangun pada tahun 1907 pada masa kolonial Belanda. Pada zaman itu, gedung ini digunakan untuk berdansa, pesta, dan bowling. Setelah Indonesia merdeka, Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1945. Gedung Simpang Klub ini atau Klub Balai Pemuda telah dikuasai oleh pemuda Republik Indonesia. Teman-teman, kok kita ada di Tugu Pahlawan sih? Iya juga nih. Ya udah, daripada dipikirin, kita langsung masuk aja yuk. Kita sekarang lagi berada di Museum 10 November. Tempat ini mengisahkan tentang perjuangan-perjuangan para pahlawan, khususnya Bung Tomo, dan sejarah kota Surabaya. Di sini juga terdapat peninggalan-peninggalan barang pada zaman dahulu, terdapat senjata, mobil, kompas, dan lain-lainnya. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sarmidi Mangunsarkoro. Sarmidi Mangunsarkoro lahir pada 23 Mei 1904 di kota Surakarta, Jawa Tengah. Ia adalah seorang aktivis pendidikan yang aktif membahas isu-isu pendidikan untuk rakyat Indonesia selama Kongres Pemuda I dan II. Ia bahkan kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga 1950. Wah, kita udah ada di museum nih. Yuk, masuk yuk. Yuk 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 yuk. Josefa kok neng kono sih? Oke teman-teman, jadi ini Surabaya pada masa proklamasi Republik Indonesia. Menurut kita, para generasi saat ini sudah sangat bagus. Mereka sudah berkembang pesat, namun sayangnya masih ada beberapa pemuda-pemudi yang menyia-nyiakan masa muda mereka, seperti mabuk-mabukan, mengikuti aktivitas gangster, ataupun mengikuti aktivitas non-positif. Kami sangat berharap agar mereka
yang masih melakukan hal-hal tersebut segera sadar bahwa apa yang dilakukan mereka itu salah, dan tentu saja hal itu merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan tentu saja perbuatan tersebut menyia-nyiakan jasa para pahlawan. Semoga generasi emas Indonesia saat ini bisa membawa harum nama Indonesia ke mancanegara. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Sekian dari kami. Sebelum selesai aku ada pantun nih. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa membeli karton. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton.